Kapan Abu Lahab itu jadi jahat? Abu Lahab jadi jahat ketika Nabi mengatakan dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Disitulah Abu Lahab marah. Ada zaman. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu baik apa jahat? Belum jahat. Karena saat Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan satu hamba sahaya. Kalau satu onta 50 juta, harga hamba lebih mahal. Berarti hari kelahiran Nabi, Abu Lahab sedekah 75 juta. Kalau ada orang Tangsel sedekah 75 juta waktu kelahiran Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Jelas? Makanya kalau ada orang Islam sedekah 2000, di akhirat ketemu sama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Aku aja 75 juta masuk neraka, kau 2000 mau masuk surga. WC tempatnya. Tapi karena Allah sayang sama kita, kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ustaz, kalau ceramah suaranya jangan kuat. Oke. Saya kaget Ustaz kalau gitu. Kamu enggak masuk surga. Kamu enggak masuk surga. Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Enggak bisa dikuatkan dikit ini suara. Kita masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang membawanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak ada rahmatan lil muslimin, enggak ada rahmatan lil mukminin, enggak ada rahmatan lil tangseliyin. Rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat. Amin. Hai Pak Rahmat. Kapan Abu Lahab itu jadi jahat? Abu Lahab jadi jahat ketika Nabi mengatakan dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Disitulah Abu Lahab marah. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Ini kucing kenapa lepas? Dia serius ceramah, dia berjalan. Alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka, celaka engkau. Turun ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu baik apa jahat? Tadi katanya jahat, sekarang baik, begitu cepat berpindah ke lain hati. Abu Lahab awalnya baik karena waktu Nabi lahir dia bersodakoh. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Siapa lagi? Hamzah. Ayahnya siapa? Abdullah. Ada satu pamannya namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Nama-nama yang saya sebutkan tadi harap diingat, karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Abbas bermimpi. Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abbas nanya, "Hai Abu Lahab, ya, kamu masuk neraka?" "Of course. Saya tentu masuk neraka." "Gimana keadaan kamu di neraka?" "Ya panas." "Nggak tahu, nanya." "Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah." Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah.
Makanya kalau ada orang Tangsel rajin maulid, tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya diringankan. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Kita nggak kena azab sama sekali. Berkat Sayyidina Muhammad kita masuk surga biduni hisab wala azab, langsung dipanggil semua. Keluarga besar Al-Qur'aniyah datang, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian, tapi berjamaah. Ramai-ramai rombongan Al-Qur'aniyah datang. Yang pertama masuk surga Kiai Haji Dr. Sabran. Masuk ke dalam, habis itu Dr. Sabran tentu nyari Ustaz Somad karena saya datang tiap tahun kan, dia mau gandeng saya kayak tadi. Terus nanya ke malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Saya sebenarnya cuma mau dapat ucapan amin dari mulut Bapak ini. Saya masuk surga bukan karena amal saya, tapi Ustaz banyak ceramah saya ini sudah riak, sudah sum'ah, dipuji orang. Lihatlah komentar-komentar di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ustaz sangat menyenangkan. Jadi pahala ceramah saya ini sudah habis. Lalu Ustaz masuk surga karena apa? Saya masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Amin. Mudah-mudahan saya dan Dr. Sabran masuk surga. Amin. Masya Allah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Nggak ada mereka saya doakan. Tapi mereka begitu tulusnya. Amin. Begitulah ikhlasnya hamba-hambamu ini ya Allah. Sampai mereka nggak memikirkan diri mereka. Mereka hanya memikirkan saya dan Kiai Somad. Amin katanya. Tapi begitu hati mereka bahagia melihat kami masuk surga, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini dan orang ini mendapatkan hal yang sama dengan yang engkau doakan. Ustaz Bil Bakhtiar sayutarjim minal awal ila akhir. Ustaz Bil nanti akan menerjemahkan dari awal sampai akhir. Dr. Usama. Lakin ana fahimtu Dr. Usama yatakallam bil lughatil Indonesia. Wah, bas faqat syuya kida. Saya semua Dr. Usama ini bisa ngomong bahasa Indonesia, dia pura-pura aja. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau saya baca syair ini di ceramah umum, itu jamaahnya nggak ngerti, tapi di Al-Qur'aniyah mereka ngerti. Luar biasa Al-Qur'aniyah. Apa artinya? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabat yadahu fil ja'imi mukhlidah, kekal dalam neraka selamanya, tapi azabnya diringankan setiap Senin. Karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masuk neraka saja diringankan azabnya, bagaimana dengan kita yang masuk surga, mati bertauhid? Tentulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu ingat dalilnya, nanti ada yang bantah-bantah. Jangan maulid bid'ah, jangan maulid bid'ah. Kalau bisa ingat dalil ini bantah. Kalau nggak bisa bantah, nggak usah dibantah. Buat aja maulid terus. Buat maulid di RT, di RW, di kampus, di rumah, di kantor Pak Wali, kota, kepala dinas, kepala badan. Buat aja maulid. Sampai yang membid'ahkan itu capek. Pertama dia semangat, bid'ah. Lama-lama, bid'ah. Dia mati.
Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Baik, sudah dibid'ahkan pun tetap amin. Memang orang-orang pencinta maulidnya hatinya lembut sekali, nggak ada dendam sekalipun. Sudah dibid'ahkan, padahal kalau sudah bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Maulid bid'ah, dhalalah, sesat, masuk neraka. Pas giliran doakan, mudah-mudahan masuk surga, amin. Hatinya itu bersih sudah. Malah saya yang gondok, dia nggak marah ya. Allahu Akbar. Terbuat hatimu itu terbuat dari apa, Besti? Yang melembutkan hati kita adalah solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin. Mudah-mudahan dengan sholawat, kalau ada orang zolim dia nggak ganggu kita, sesama orang zolim lah saling membinasakan, insya Allah. Amin. Kita nggak boleh doakan yang tidak baik, kita doakan. Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya 2 bulan meninggal ayahnya. Begitu kata Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Al-Barzanji. Di Tangsel ini masih ada baca Maulid Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggallah ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, diasuh pamannya meninggal, istri pamannya baik namanya Fatimah binti Asad meninggal, istri yang solihah yang menjaga Khadijah meninggal, 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal, 3 anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada ditinggalkan istri, anak, keluarga, paman, kakek. Kenapa Allah buat Nabi begitu susah, begitu sulit ditinggal? Supaya hanya bertumpu kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon, pohonnya akan tumbang. Jangan bersandar kepada kuasa, ada KPK. Jangan bersandar kepada harta, harta akan binasa. Jangan bersandar kepada suami, suami. Jangan bersandar kepada istri, istri bisa mati. Tapi bersandarlah kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Makanya kalau ada kesedihan karena kematian, saya sedih. Tapi kalau saya sedih, saya menangis, apakah merubah keadaan? Tidak. Saya mesti menyampaikan ini. Ya Allah, kuatkan hati saya supaya saya bisa ceramah malam ini 1 jam. Tadi saya berdiri jam 10.15, sekarang sudah jam 11:05. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Tapi saya lihat jamaah nggak ada yang menguap. Kadang saya ceramah di beberapa tempat baru 20 menit keluar kudanil. Kadang saya baru ceramah padahal tadi kata sambutan, berapa kata sambutan tadi? Kata sambutan dari protokol, ketua panitia, dari Syekh Usamah, dari Ma'adis Safir, dari Kementerian Agama, dari Kiai. Saya yang ke-7. Saya tadi ngelihat ini kalau jamaah ini sudah mulai oleng, saya langsung baca Bismika Allahumma. Tapi ternyata jamaah Al-Quraniyah matanya tetap tajam.
Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya datang ke Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta setahun 2 kali. 6 bulan sekali saya datang. Dipadatkan jadwalnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, besok pulang terakhir pesawat pagi langsung ke Medan hari Senin. Jadi ini sebetulnya tausiah saya yang terakhir, ibarat lampu sudah 5 watt ini sudah. Nggak nyangka saya bisa. Ini saya sudah 3 hari dan suara saya tadi nyaris habis, ditambah lagi musibah. Saya pikir saya nggak kuat tausiah, ternyata doa orang-orang yang soleh di barokatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Prestasinya mantap, kiainya juara internasional imam Masjid Istiqlal, santri-santrinya menembus Al-Azhar nilai terbaik. Kalau mau dicari-cari kekurangan Al-Qur'aniyah ini, kekurangannya apa? Kurang kelas, kurang asrama, kurang masjid. Makanya saya nggak mau hanya sekedar tablik akbar meriah ramai, enggak. Saya mau besok datang bisnismen, orang kaya, pejabat yang bingung uangnya mau dibuang kemana, datang menemui Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, tadi malam saya dengar ceramah Ustaz Somad, katanya kekurangan kelas, berapa kelas lagi, berapa asrama, berapa toilet, berapa kamar mandi, berapa aula. Mau bantu? Nanya aja. Punya uang, bangun rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Jangan kekuat. Nggak ada yang mau. Tapi kemarin Ustadz, waktu ada orang meninggal di pemakaman, dia mau ikut suaminya. Kakak. Sudahlah, akhirlah sandiwara ini. Semua akan pret pada masanya. Nggak ada. Kita semua akan menghadap Allah, dan semua orang yang mati, jenazah-jenazah itu ketika ditanya, Allah berkata dalam Al-Quran, hai jenazah-jenazah orang mati, maukah kamu hidup lagi? Jawabannya ada dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku waktu hidup semenit sedetik saja, mau apa? Fa'asodakoh, saya mau bersodakoh. Mereka mau hidup ini sedetik aja. Andai dikasih waktu mereka sedetik, kamu hidup sedetik. Begitu mereka hidup, langsung pencet tombol, tik, langsung habis rekeningnya, tertransfer semuanya insya Allah. Mumpung masih hidup, selagi hayat dikandung badan, maka bersodakohlah insya Allah. Karena kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS. Dokternya kejam-kejam, marah-marah,
Kapan saya diobati, Dok? Kapan saya dirawat, Dok? Penuh. Kalau mau kosong, kamar jenazah. Akhirnya pasien itu meninggal. Setelah meninggal barulah dia, saya minta maaf. Hampir saya banting handphone saya. Menengok dia minta maaf. Untung saya ingat handphone saya, enggak jadi. Kalau saya megang, enggak layak dia menyepelekan. Negara ini bukan negara miskin, ini negara kaya. Di Kalimantan sana batu bara, di Sumatera lebih hebat lagi batu baranya, bukan di dalam tanah, di atas tanah batu bara. Abdul Somad batu bara. Itu di Sulawesi nikel, di Papua emas, di Aceh gas, di Riau minyak, di atas sawit, di dapur minyak goreng. Ini negara kaya. Dubai yang kaya itu nggak bisa nanam apa-apa kalau nggak ada pupuk dan keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa. Bukan cuma di kebun, di taman, di atas semen tumbuh bunga-bunga ya. Kurma, ini kurma aja. Kurma. Sejak saya awal di sini, waktu pentas di sini sampai di sini nggak berbuah-buah. Di Masjid Agung Raya An-Nur Pekanbaru Riau itu dulu di sampingnya banyak kurma nggak berbuah. Akhirnya dipanggil Profesor Kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Profesor Kolak, bukan kolak pisang. Profesor Kolak meneliti, terus dia ambil kesimpulan, kata Profesor Kolak, kongkang kongkang. Bahasa Thailand kan. Snack kacang. Kata dia, ini kenapa nggak berbuah? Karena ternyata menurut penelitian Profesor Kolak, semua kurma yang ada di situ kurma jantan. Ini membuktikan bahwa LGBT nggak menghasilkan apa-apa. Saran dari Profesor Kolak, potong semua kurma jantan ini, tinggalkan satu saja, yang lain ganti jadi kurma betina. Akhirnya, jadi memang kurma jantan itu satu mesti banyak yang betina. Akhirnya ganti kurma. Dan setelah ditanam kurma betina, berbuah. Saya acara pemotongan panen perdana kurma. Saya lah acara perdana pemotongan kurma. Rasakan Ustadz buahnya, rasanya. Gimana rasanya Pak Ustadz? Mantap, seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan? Kalaupun dia tidak berbuah, dia tetap menaungi saat panas. Tapi manusia kalau tidak ada manfaatnya, bukannya sumber daya alam ini untuk tahfiz Quran, untuk pesantren, padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hasil alam bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat. Sila dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang akan menjadikan Indonesia ini adil di masa akan datang? Insya Allah alumni Al-Quraniyah inilah masa depan kita ini. Ibarat pohon busuk sudah mau mati, semua orang sudah putus asa. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia gelap. Tapi saya tidak putus asa, karena dalam Islam syarat putus asa berat, syaratnya mesti kafir. Kita nggak boleh putus asa. Saya melihat ada pucuk hijau, tapi ingat, pucuk hijau ini akan dimakan ulat, karena ulat paling suka makan pucuk hijau sambil bernyanyi pucuk hijau tidak dimakan ulat. Kenapa? Karena mereka dijaga, dipelihara di Al-Quran. Nanti setelah mereka tamat, barulah mereka terbang sejauh mata memandang.
seperti Abdul Somad tanggal 5 September 98 terbang dari Soekarno-Hatta menuju Kairo International Airport pakai pesawat Royal Jordan Airlines, pakai jas. Yang tepuk tangan belum turun pesawatnya kok belum tepuk tangan, pakai jas, pakai dasi. Begitu turun di Kairo ternyata musim panas, kepanasan, salah kostum. Disambut di Wisma Nusantara, kakak kelas nanya, naik pesawat apa deh? Royal Jordan Airlines. Kata dia, itulah tiket termurah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ketemu sama anak Malaysia. Anak Malaysia datangnya diantar sampai Kairo. Di Kairo punya gedung Selangor, gedung Kelantan, gedung. Anak Malaysia naik taksi. Kenapa? Karena bantuan dari kerajaan 6.000 ringgit dari rumah zakat 6.000 ringgit dan boleh minjam ke negara, nanti dipotong setelah diangkat jadi PNS. Teman saya sama-sama satu angkatan, begitu dia pulang dia cek akunnya, dia senyum ketawa. Kenapa kau ketawa? Mat, nilaiku jayid bagus, akhirnya negara menghapuskan utang, sekarang akun nol. Saya bilang akun nol juga, nggak ada duit. Hebatnya orang Indonesia, nggak ada beasiswa, nggak diantar, nggak dijemput, tapi tetap juga bisa kuliah S1, S2, S3, STLM, S cendol, S doger. Takbir! Waktu sudah habis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang baik, dan doa, aminkan doa kiai, doa Habib yang langsung dipimpin oleh Habib dan kiai kita. Jangan kemana-mana. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.